Sebagian dari kita masih merasa kebingungan tentang apa itu intuitif versi MBTI Carl Jung. Insting, firasat, ilham, atau kreativitas? Setiap orang pasti punya interpretasi dan definisi tersendiri mengenai intuisi yang tergantung pada tingkat pemahaman atau seberapa banyak informasi dan ilmu yang dimengerti, kapasitas atau daya jangkau penalaran, dan pengalaman termasuk lingkungan. Oleh karena itu, tafsir mengenai objek dan peristiwa, setiap zaman selalu berubah, atau berkembang. Bahasa adalah bentuk ekspresi kita, sebagai interpretasi dari fenomena yang diamati, mengikuti perubahan zaman atau lingkungan, bukan sebaliknya. Orang praktikal yang terbiasa berada di lapangan, akan memahami intuisi sebagai insting, suatu refleks fisik karena terbiasa melakukan instruksi teknis secara berulang-ulang. Orang yang memiliki kepekaan emosi akan mengartikan intuisi sama dengan firasat, sesuatu yang mengganjal di perasaan tentang peristiwa yang akan terjadi. Intuisi mungkin akan ditafsirkan sebagai ilham atau wahyu pada awal abad Masehi, karena keterbatasan informasi dan ilmu mengenai otak untuk menjelaskan fenomena tidak masuk akal, yang mana melebihi pemahaman umumnya orang di masa itu. Carl Jung sebagai seorang psikolog pencetus teori fungsi kognitif yang melandasi MBTI, mendefinisikan intuisi sebagai persepsi di bawah alam sadar, yang tidak bertentangan dengan penalaran. Masih menurut Carl Jung, sudut pandang tersebut memunculkan ide baru, kemungkinan baru, dan solusi baru alternatif, dari permasalahan yang tidak bisa dipecahkan oleh ilmu dan metode yang lama. Sifat kebaruan itu yang membuat intuisi seakan tidak masuk akal, karena orang umumnya terbiasa dengan ilmu dan definisi yang terikat oleh keilmuan yang mapan, budaya, kepercayaan, iman dan kebiasaan. Dalam bayangan awam, robot adalah benda mati yang siap melaksanakan perintah atau program manusia, untuk melakukan kegiatan berat seperti merakit mobil, beres-beres rumah atau bahkan membunuh lawan. Itu ada benarnya, valid 20 tahun yang lalu, tetapi lebih dari sekedar pekerjaan kasar dan mekanistik, kecerdasan robot sudah berevolusi melalui campur tangan manusia. Robot yang kita kenal memakai pemrograman kecerdasan buatan klasik. Sederhananya mekanisme AI klasik atau software biasa, adalah programmer merancang kode instruksi tahapan, beserta solusi untuk menyelesaikan masalah khusus, misalnya merakit partisi mobil, robot laksanakan persis seperti kode yang tertulis, mobil dirakit sempurna dengan presisi tinggi sesuai perintah. Meskipun AI klasik adalah sistem yang sangat ahli, spesialis menyelesaikan masalah khusus, kecerdasan buatan jenis tradisional ini, memiliki ketergantungan sangat tinggi terhadap programmer manusia. Bagaimana caranya menciptakan kecerdasan buatan yang mampu melakukan semua keterampilan dan menyelesaikan berbagai jenis masalah? Jawabannya, ciptakan kecerdasan yang mampu belajar mandiri. Kecerdasan buatan terkini, AI modern dengan algoritma pembelajaran mesin dan pembelajaran terstruktur mendalam, meniru cara otak manusia bekerja, jaringan sistem saraf tiruan terinspirasi jaringan saraf manusia, yang memungkinkan AI mampu belajar sendiri tanpa instruksi atau pemrograman yang runut dari manusia. AI mendapatkan solusi dengan langsung belajar menggunakan prinsip trial error dari data hasil observasi melalui proses latihan ribuan kali. AI modern tidak diprogram dengan solusi, tetapi harus membuat solusi sendiri. Contoh penerapan pembelajaran mendalam pada autopilot mobil Tesla yang mana membutuhkan 70.000 jam GPU latihan, dan menghasilkan 1.000 prediksi setiap kali catatan waktu. Sistem ini belajar, berlatih mandiri dengan sedikit bantuan label manusia. AI klasik, AI tradisional atau sistem ahli bergantung pada ilmu pengetahuan, solusi yang sudah diketahui dan diprogramkan, berupa kode oleh programmer, sehingga tidak bisa mengerjakan kasus baru di luar pemrograman. Sedangkan AI modern harus belajar menemukan solusi dari permasalahan yang relatif baru bagi sistemnya. Garis besarnya, untuk mendapatkan wawasan, hubungan atau asosiasi baru, antar data yang diobservasi, beserta prediksi solusinya, AI modern menggunakan penalaran deduktif dan penalaran induktif. Dari kombinasi dua penalaran itu muncul kreativitas.